Lautan manusia berpakaian ihram berjalan perlahan di bawah matahari Mekah yang menyengat. Udara terasa kering, panasnya menusuk kulit. Suhu siang itu hampir 45 derajat. Langkah demi langkah terasa makin berat. Di antara ribuan jemaah, terlihat seorang nenek berusia lebih dari 70 tahun. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia mencoba tetap berjalan mengejar rombongan. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Tubuhnya limbung. Duduk di lantai pelataran masjid, wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Bukan karena kurang iman, bukan karena tidak kuat niat berhaji, tapi karena satu hal sederhana, ia lupa membawa obat dan tidak cukup minum sejak pagi. Hal kecil yang terlihat sepele, justru bisa berakibat fatal. Inilah kenyataan yang sering terjadi pada jamaah lansia. Di Tanah Suci, salah persiapan bukan cuma bikin repot, tapi bisa membahayakan keselamatan. Sebelum lanjut, pastikan kamu subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita rutin bahas tips penting seputar Haji 2026, biar ibadah makin aman, nyaman, dan mabrur. Jangan sampai ketinggalan info krusial. Faktanya, mayoritas jamaah haji Indonesia setiap tahun didominasi usia lanjut. Banyak yang berangkat di usia 55 tahun ke atas, bahkan tidak sedikit yang sudah 60, 70, hingga 80 tahun. Ini bukan sekedar angka, tapi realita di lapangan. Semakin tua usia, semakin menurun daya tahan tubuh, kekuatan otot, serta kemampuan beradaptasi terhadap cuaca ekstrim. Masalahnya, ibadah haji bukan perjalanan santai seperti wisata religi. Aktivitasnya sangat menguras tenaga. Tawaf bisa menempuh jarak berkilo-kilometer karena padatnya jamaah. Sa'i dilakukan bolak-balik tanpa sedikit pun naungan. Belum lagi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta lempar jumrah di Mina yang penuh desakan manusia dan suhu panas menyengat. Cuaca di Arab Saudi saat musim haji bisa menyentuh lebih dari 45 derajat Celcius. Bagi lansia dengan riwayat hipertensi, diabetes, atau jantung, kondisi ini sangat berisiko. Sedikit terlambat minum saja bisa memicu dehidrasi. Telat makan bisa menyebabkan gula darah turun drastis. Salah langkah kecil dapat berujung pingsan atau harus dirawat. Sayangnya, masih banyak yang berangkat tanpa persiapan matang. Datang hanya bermodal semangat tapi minim perlengkapan kesehatan. Padahal di Tanah Suci, kelalaian kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Sekarang, kita masuk ke bagian paling krusial. Bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan keselamatan jamaah lansia. Banyak orang sibuk menyiapkan koper besar, baju ganti banyak, oleh-oleh dipikirkan dari rumah. Tapi ironisnya, barang kesehatan malah terlupakan. Padahal di Tanah Suci nanti, yang menentukan bukan seberapa rapi pakaian kita, melainkan seberapa siap fisik kita bertahan. Jadi, tolong perhatikan baik-baik, catat, simpan, bahkan screenshot kala perlu. Ini dia barang wajib lansia saat Haji 2026 yang tidak boleh tertinggal sedikitpun. 1. Obat pribadi lengkap plus riwayat penyakit. Ini nomor 1, tidak bisa ditawar. Bagi lansia yang punya riwayat darah tinggi, diabetes, jantung, asam urat atau kolesterol, obat itu bukan pelengkap. Obat adalah penyelamat nyawa. Jangan hanya bawa sekadar cukup, karena kenyataannya di lapangan, jadwal haji sering berubah, kepulangan bisa mundur, atau kita terpisah dari koper. Kalau obat ada di koper besar, saat dibutuhkan kita tidak bisa mengambilnya. Simpan obat di tas kecil yang selalu menempel di badan. Tambahkan juga resep dokter, catatan dosis, riwayat penyakit singkat. Kalau terjadi keadaan darurat, petugas medis bisa langsung tahu penanganannya. Ingat, kambuh di hotel masih aman. Tapi kambuh saat wukuf di Arafah atau saat lempar jumrah, itu bisa sangat berisiko. 2. Botol minum atau tumbler pribadi. Cuaca Arab Saudi itu ekstrim, bukan panas biasa, tapi panas kering yang menguras cairan tanpa terasa. Masalahnya, lansia sering tidak sadar sudah dehidrasi. Tiba-tiba pusing, lemas, pandangan gelap, lalu jatuh. Banyak kasus pingsan bukan karena sakit berat, hanya karena kurang minum. Makanya jangan bergantung pada air zam-zam yang jauh atau antre. Bawa tumbler kecil sendiri. Biasakan minum tiap 15-20 menit meski tidak haus. Karena saat haus datang, itu artinya tubuh sudah terlambat. 3. Sandal atau sepatu empuk anti licin. Percaya atau tidak,
sebagian besar cedera jemaah justru berasal dari kaki. Bayangkan, dalam sehari, jemaah bisa berjalan 8-12 km dari hotel ke masjid, tawaf, sa'i, antre bus, ke Mina. Kalau sandal keras atau tipis, kaki lecet. Lecet jadi luka, luka jadi infeksi, akhirnya tidak bisa jalan. Dan kalau sudah tidak bisa jalan, ibadah otomatis terganggu. Pilih sandal yang empuk, tebal, anti-slip, sudah dipakai dari rumah, jangan baru. Karena kenyamanan kaki adalah kunci ketahanan ibadah. 4. Tongkat atau kursi lipat mini. Banyak lansia gengsi membawa alat bantu, takut dibilang lemah, padahal justru sebaliknya. Ini bukan soal kuat atau tidak, ini soal cerdas mengatur tenaga. Di Makkah, kita sering menunggu lama, antre bus, tunggu masuk masjid, istirahat setelah tawaf. Kalau berdiri terus, tenaga habis sebelum ibadah dimulai. Dengan kursi lipat kecil atau tongkat, lansia bisa istirahat kapan saja. Hemat tenaga sama dengan ibadah lebih fokus, bukan tersiksa. Ingat, Allah tidak memerintahkan kita menyiksa diri. 5. Pelindung panas, topi, payung, dan kacamata hitam. Sinar matahari di sana bisa langsung membakar kulit. Banyak jemaah menganggap remeh. Akhirnya, sakit kepala, mual, heat stroke, bahkan pingsan di jalan. Cukup hanya karena kepala terlalu lama terkena matahari. Gunakan topi lebar, payung lipat, kacamata hitam, syal tipis. Ini bukan gaya turis, ini perlindungan kesehatan. Karena lansia jauh lebih rentan terhadap paparan panas. 6. Identitas lengkap dan kartu darurat. Situasi di Masjidil Haram sangat padat. Jutaan orang dari seluruh dunia. Terpisah rombongan itu hal biasa. Kalau lansia sampai tersesat tanpa identitas, bisa panik, bingung, bahkan stres. Selalu bawa kartu jamaah, alamat hotel, nomor kloter, nomor pendamping, kartu kesehatan. Simpan di tas kecil atau gantungkan di leher. Karena detik-detik tersesat bisa terasa sangat menegangkan bagi lansia. 7. Snack sehat dan vitamin. Jangan andalkan jadwal makan saja. Kadang bus terlambat, kadang antre panjang, kadang selera makan turun. Kalau gula darah drop, tubuh bisa gemetar dan lemas mendadak. Siapkan camilan ringan seperti kurma, biskuit gandum, madu sachet, permen jahe, vitamin, atau elektrolit. Hal kecil, tapi efeknya besar. Bisa menyelamatkan energi di saat darurat. Yang sering terjadi, koper penuh oleh-oleh, tapi barang kesehatan malah lupa. Lebih fokus bawa baju banyak daripada bawa alat bantu jalan. Padahal tujuan kita bukan wisata. Ini ibadah fisik paling berat seumur hidup. Jangan gengsi pakai tongkat, jangan malu pakai kursi roda, jangan memaksakan diri. Allah tidak melihat seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa ikhlas kita beribadah. Ingat, haji itu bukan lomba kuat-kuatan. Haji adalah perjalanan panjang penuh ujian fisik. Persiapan yang matang adalah bagian dari ikhtiar. Karena satu barang kecil yang terlupa, bisa membuat ibadah impian seumur hidup jadi terganggu. Jadi mulai hari ini, siapkan perlengkapan lansia dengan serius. Demi keselamatan, demi kenyamanan, demi haji yang mabrur. Kalau menurut kamu, barang apa lagi yang wajib dibawa lansia saat haji? Tulis di kolom komentar ya, biar saling berbagi pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang tua atau keluarga yang akan berangkat haji 2026. Semoga semua jamaah diberi kesehatan, kelancaran, dan pulang dengan predikat haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.